Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya ini kan bukan siapa-siapa, hanya tukang kepo masalah apa ini ya, nasab, masalah fenomena atau kisruh nasab, khususnya nasab Ba'alawi yang beberapa bulan ini sudah apa ya kan, ya bagi saya juga banyak sekali positifnya bagi saya, karena dengan kepo ini saya bisa belajar gitu kan, bahkan dari berbagai pihak dari berbagai kubu-kubuan mungkin ya kan, saya dengarin gitu, saya download gitu videonya, dan kebanyakan saya tidak komen-komen lah di channel mereka kan, karena daripada saya nanti komen nggak jelas juga ya kan. Imaduddin yang menulis buku menakarnya itu kan, ya saya sebagai tukang kepo yang merujuk ke situ aja sebenarnya. Saya bukan orang ahli kitab yang pernah baca kitab berjilid-jilid gitu. Rujukan saya buku karya Imaduddin yang judul lengkap itu Menakar Kesahihan Nasab Habib di Indonesia, ya lebih kurang begitu ya. Dan saya hanya fokus di penulisan atau di catatan kitab abad 5, 6, 7. Di situ aja fokus saya. Kenapa? Karena inti dari perspektif Imaduddin itu abad 6 itu. Jadi ya saya fokus ke 5, 6, 7. 6 itu intinya kan. Fokus saya hanya pada nama Muhammad. Karena kalau diibaratkan fenomena atau kisruh nasab ini sebagai film atau sinema gitu kan, itu starringnya tuh bagi saya itu Muhammad. Dalam hal ini Muhammad bin Ahmad. Karena dialah yang disebut secara berkesinambungan. Kuncinya tuh atau kata kuncinya itu di nama Muhammad itu, Muhammad bin Ahmad Al-Abah, An-Nafat, Al-Muhajir, karena dia disebut di abad 5, di abad 6 dalam tanda kutip bagi saya, dan di abad 7. Di abad 5 itu kan ini sesuai yang ada di buku Imaduddin, itu disebutkan oleh para ahli nasab itu setidaknya 3 orang, 3 ulama ahli nasab, Al-Ubaidili, Al-Umari atau Al-Umri kan, dan Ibnu Toba, bahwa ada anak Ahmad yang bernama Muhammad. Disimpulkan sementara di abad ke-5 itu ada yang diketahui 1 orang dari anak Ahmad yang bernama Muhammad. Dan bagaimana nama Muhammad itu tersebut, ya kita tinggal lihat ke nukilan kitab di dalam buku Imaduddin. Misalnya ini, biar tidak terlalu banyak kelirunya saya baca lah ya. Ini di halaman 8. Kitab abad ke-5 Hijrah. Kitab pertama itu Tahzibul Ansab Al-Ubaidili. Saya bacakan dan ya pasti salah-salah lah. Wa Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uradi yulaqabun Nafat min waladihi Abu Ja'far dalam kurung Al-Ama Muhammad. Di antara anak-anaknya, anak keturunannya, Abu Ja'far dalam kurung Al-Ama Muhammad. Abu Ja'far, dan juga dia digelari Al-Ama karena buta kan, yaitu Muhammad, Abu Ja'far Muhammad. Atau dalam ini mungkin saya salah, saya menyebut saya Muhammad Abu Ja'far bin Ali. Muhammad Abu Ja'far atau Muhammad atau Abu Ja'far Muhammad ini bin Ali, anaknya Ali. Ali ini bin Muhammad bin Ahmad. Jadi di sini bisa kita sebut bahwa Abu Ja'far Muhammad atau Muhammad Abu Ja'far itu adalah cicitnya Ahmad. Abu Ja'far ini cicit, Ali cucu, Muhammad anaknya Ahmad. Begitu. Umyun fi akhiri umrihi. Al-Ubaidili ini tahu bahwa Abu Ja'far itu, kenapa tadi disebut Al-Ama, buta, karena dia itu umyun fi akhiri. Jadi Al-Ubaidili ini sangat tahu tentang kondisi atau keadaan Abu Ja'far ini, Muhammad Abu Ja'far ini. Kitab kedua Al-Majdi fi Ansabit Talibin, Al-Umri An-Nasabah. Di situ disebutkan wa Ahmad Abdul Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf bin Nafat li'annahu kana yattajirun Nafat lahu baqiyah di Baghdad minal Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal ala Dauri di Baghdad. Ra'aituhu mata bi akhirih bi Baghdad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Al-Umri ini ketemu dengan anak daripada Abu Ja'far tadi, yaitu yang bernama Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal Al-Dauri.
Ra'aituhu mata bi akhiri. Aku melihatnya meninggal. Jadi pada hari wafatnya anak daripada Abu Ja'far tadi, Muhammad Abu Ja'far tadi, Al-Umri ini melihatnya, ketemu dengan sumber gitu kan, dengan sosoknya itu ketemu. Dan dikatakan situ bin Muhammad. Yang tadi ini yang meninggal tadi itu bin Muhammad. Sini memang tidak ada disebutkan Abu Ja'far ya, tapi bin Muhammad ini klop dengan yang Ubaidil tadi. Itulah yang Abu Ja'far tadi. Bin Muhammad Abu Ja'far, bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Jadi ini tetap dia sebagai cicitnya Ahmad. Muhammad anaknya Ahmad di dalam catatan ini tidak pernah disebut sebagai Abu Ja'far. Tapi yang disebut sebagai Abu Ja'far itu Muhammad yang cicitnya Ahmad. Kemudian kitab ketiga, Muntaqilatut Talibiyah, karya Abu Ismail Ibnu Toba-Toba kan. Di situ dikatakan Birroy Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Muradi. Kata Ibnu Toba-Toba di Birroy ada keturunan Ahmad, yaitu Muhammad bin Ahmad. Akibuhu, anaknya Muhammad ini ada 3 orang disebut namanya, itu Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi Muhammad yang anaknya Ahmad punya anak 3 lagi yang namanya juga Muhammad, Ali, dan Al-Husain. Di Ali itu ada catatan kaki, di situ disebutkan huwa walidu Abu Ja'far. Muhammad itu tadi, Ali ini bapaknya daripada Muhammad Abu Ja'far. Klop lagi dengan yang 2 tadi, bahwa Muhammad Abu Ja'far itu cicitnya Ahmad. Itulah yang ada di catatan kitab-kitab atau 3 kitab abad ke-5. Dan sangat kuat apanya ini, perekaman sumbernya, karena di situ ada catatan terutama itu Al-Majdi yang mengatakan aku melihat ra'aitu mata bi akhiri. Aku melihat Al-Hasan Abi Muhammad Dalal Al-Dauri itu wafat, yaitu anaknya Muhammad Abu Ja'far itu. Jadi sangat kuat ini apanya, masalah rujukannya, masalah sumbernya ini ketemu langsung yang namanya Al-Umari itu. Begitu juga Al-Ubaidili, dia menyebutkan bahwa keadaannya si Abu Ja'far Muhammad itu umyun fi akhiri, sangat tahu dia keadaan daripada Muhammad Abu Ja'far itu atau Abu Ja'far Muhammad. Bagi saya itu sama aja. Jadi yang bergelar Abu Ja'far itu itulah adalah cicitnya Ahmad di dalam 3 kitab abad ke-5. Jadi ini saya merujuk ke buku Menakar, hanya membaca buku Menakar karya Imaduddin. Nah, kitab abad ke-6. Di sini saya yang menjadi ketika sampai di sini saya menjadi pertanyaan bagi saya, yaitu kitab abad ke-6 itulah intinya, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Farrazi, di mana catatannya di situ mengatakan begini, amma Ahmad al-Abah fa'aqibu min salasati banina. Ya saya nggak paham lah masalah itu kan, masalah soal jumlah ismiyah, silakanlah itu, saya tidak fokus ke situ. Amma Ahmad al-Abah fa'aqibu min salasati banina. Ahmad al-Abah itu sebagaimana kita mengikut persepsi atau perspektif Imaduddin yang merujuk juga ke pentahqiq kitab ini, siapa itu lupa saya, disebutkan namanya Muhammad Abu Ja'far Birroy. Jadi anak Ahmad al-Abah ada 3 atau hanya 3, kita ikuti apanya nih perspektifnya, hanya 3 orang anak Ahmad al-Abah itu, yaitu Muhammad Abu Ja'far Birroy. Yang pertama Muhammad Abu Ja'far yang ada di Roy, wa Aliun bir Ramallah, dan Ali yang ada di Ramallah, wa Husain akibu bin Sabur, dan Husain yang berada di Nesabur keturunannya. Sama persis dengan catatan Ibnu Toba-Toba mengenai 3 orang yang namanya itu Muhammad, Ali, dan Al-Husain. Walaupun yang Toba-Toba ini, yang 3 orang ini anaknya Muhammad, tapi di Asy-Syajarah ini 3 orang ini anaknya Ahmad. Itu bisa saya terjadi karena memang nama-nama ini berulang-ulang gitu, Muhammad, Ali, Husain gitu, penamaan mereka ini berulang-ulang begitu. Nanti lahir anaknya Muhammad lagi, Husain lagi, tidak jauh-jauh dari situ sepertinya kan. Permasalahan saya apa di sini, karena ya saya cuma melihat secara tekstual
Imam Ar-Razi menulis di situ nama Muhammad sebagai anaknya Ahmad itu ada tambahannya Muhammad Abu Ja'far. Itu yang saya jadi, ini kok Muhammad Abu Ja'far ini kok jadi anaknya Ahmad. Padahal di 3 kitab tadi itu di abad ke-5 itu Muhammad Abu Ja'far ini cicitnya Ahmad. Ini yang ya saya pertanyakan gitu. Ya siapa yang akan menjawab? Terserah. Mungkin dia lebih pas menjawab itu Kiai Imaduddin atau saudara Imaduddin sebagai penulis gitu kan. Muhammad Abu Ja'far ini yang ada di catatan Ar-Razi ini sebagai anaknya Ahmad itu, apakah benar ini Muhammad Abu Ja'far ini ada gelarnya Abu Ja'far gitu atau kunyahnya gitu Abu Ja'far? Dari mana ini kunyah ini kok timbul Abu Ja'far ini? Padahal di kitab 5 tadi sudah ini, tak perlu saya ulang-ulang lah. Ya yakin saya ini ada kesalahan data di catatan Imam Ar-Razi dengan sebutan Muhammad Abu Ja'far itu, dengan adanya kunyah Abu Ja'far itu, karena di sebelumnya tidak ada. Dan ini nukilan daripada Imaduddin itu bagi saya bukan tidak komplit. Mungkin bagi Imaduddin ini sudah cukup, tapi bagi saya kurang gitu, karena tidak sampai kepada cicit. Karena kan di abad 5 tadi itu dideteksinya Muhammad itu sebagai anak Ahmad itu dari bawah, dari cicit, yang ternyata cicitnya itu Muhammad Abu Ja'far bin Ali, baru bin Muhammad, baru bin Ahmad. Sementara yang di catatan As-Sajarah ini dia top down, langsung Ahmad punya anak 3, Muhammad, Abu Ja'far, Ali, dan Husain. Sambungannya ke bawah nggak ada. Di buku menakarnya Imaduddin tidak ada. Akhirnya saya penasaran, saya bukalah bukalah kitab As-Sajarah itu kan. Ternyata ada sambungannya yang menerangkan bahwa wa amma Muhammad Abu Ja'far wa aqibuhu min rajulin wahid ismuhu Ali. Di situ diterangkan bahwa Muhammad Abu Ja'far ini punya anak 1 orang saja. Ya, saya terjemahkan seperti itu karena itu mengikuti perspektif Imaduddin. 1 orang saja nama anak daripada Muhammad Abu Ja'far itu yang bernama Ali. Ini klop dengan toba-toba ini. Anak Muhammad itu ada namanya Ali. Tetapi ada diterangkan lagi. Wa aqibu aliin hadza, ini saya hafal-hafal aja, mudah-mudahan tidak salah. Min rajulin wahid juga, min rajulin wahid. Dan anak daripada Ali ini hanya 1 orang saja juga, yaitu namanya ismuhu Al-Husain Abul Qasim. Nah, di sini saya makin menganggap ini rancu nih. Makin menganggap ini bukan Muhammad yang ada di abad ke-5 ini, yang dicatat oleh Ar-Razi. Sudahlah dia menambahkan kunyah Abu Ja'far di Muhammad itu sebagai anak Ahmad. Kemudian anaknya bernama Ali. Ini masih klop nih. Cuma Ali ini punya anak lagi, yaitu cicitnya Ahmad jadinya, namanya Al-Husain Abul Qasim. Kalau kita dari bawah, Al-Husain Abul Qasim bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Dan ini kalau kita ikut perspektif Imaduddin, hanya satu-satunya anaknya tuh. Anaknya Ali 1 orang aja, Al-Husain Abul Qasim. Terus anaknya Muhammad Abu Ja'far itu versi Ar-Razi hanya 1 juga, yaitu Ali. Di situ yang tidak klopnya karena Ibnu Toba menyebutkan 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Sementara di sini hanya Ali aja anak Muhammad itu, yang di sini disebut Muhammad Abu Ja'far. Jadi ini sangat berbeda dengan 3 kitab yang sebelumnya itu. Ini persepsi saya aja, dan bukan persepsi saya, ini secara tekstual. Secara tekstual ini sangat beda. Apalagi cicitnya bernama Al-Husain Abul Qasim, dan hanya satu-satunya. Itulah cicitnya, cuma Ahmad itu. Sementara di 3 kitab abad 5 tadi ada cicitnya, Muhammad Abu Ja'far itu cicitnya. 3 kitab itu sebut. Kemudian kita ke ini aja, langsung ke kitab abad ke-7, Al-Fakhri Al-Marwazi. Dan ini kalau kita baca di Al-Fakhri sendiri, itu Al-Fakhri ini atau Al-Marwazi ini muridnya Farul Razi. Tapi dia beda dengan Farul Razi. Dia nih sama dengan kitab abad ke-5. Ini catatannya, minhum Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Itulah catatannya. Sama dengan kitab abad ke-5. Abu Ja'far Al-A'ma Muhammad, atau Muhammad Abu Ja'far itu bin Ali, anaknya Ali. Ali anaknya Muhammad. Muhammad anaknya Ahmad. Cicit lagi dia nih. Muhammad Abu Ja'far ini cicitnya Ahmad.
bukan anaknya. Bagi saya tidak bisa diterima kalau kunyah Abu Ja'far itu istilahnya siapapun boleh disebut dikasih kunyah Abu Ja'far gitu. Enggak, ini bagi saya itu sebagai satu kekhususan atau ciri khas untuk membedakan dengan yang lain. Karena itulah yang menjadi pertanyaan bagi saya nih. Muhammad Abu Ja'far yang dicatat oleh Ar-Razi sebagai sebagai anaknya Ahmad itu siapa gitu, siapa? Enggak sama dengan Muhammad yang di abad ke-5. Dan bahkan tidak sama dengan Muhammad yang di abad ke-7 dengan Al-Fakhri sendiri. Yang tidak ada di situ. Muhammad bin Ahmad itu tidak pernah disebutkan sebagai Abu Ja'far. Ya, Abu Ja'far itu cicitnya Ahmad, anaknya Ali. Ali inilah anaknya Muhammad. Baru Muhammad anaknya Ahmad. Jadi kitab As-Sajarah ini berbeda dengan 4 kitab. Berbeda dengan 3 kitab abad ke-5 dan berbeda dengan 1 kitab abad ke-7 yang mengapit kitab As-Sajarah ini. Sangat berbeda. Dan masalah bagaimana ini Imam Ar-Razi mendapatkan sumber ini untuk menjadi catatannya itu enggak jelas, enggak sekuat Al-Ubaidili tadi atau Al-Umari yang ra'aitu mata, aku melihatnya wafat, umyun fi akhiri, Al-Ubaidili buta di akhir hayatnya gitu. Kuat bertemu gitu kan. Kalau referensi Imam Ar-Razi enggak jelas nih. Tiba-tiba menulis Muhammad Abu Ja'far sebagai anaknya Ahmad. Di situ permasalahannya. Bahkan ada lagi satu nama yang keluar, yaitu cicitnya bernama Al-Husain Abul Qasim, yang sangat jauh dari yang namanya Muhammad Abu Ja'far sebagai cicit. Kalau kita pertanyakan dari mana ini As-Sajarah Al-Mubarakah mendapatkan informasi ini, nggak jelas. Bahkan Imaduddin sendiri pun nggak tahu dari mana dia mendapatkan ini. Sehingga Imaduddin menulis asumsi di sini di dalam bukunya ini, di dalam buku Menakar ini, mengasumsikan Imam Fakhrul Razi itu mendapatkan informasi dari keturunan Muhammad Abu Ja'far. Yang Muhammad Abu Ja'far sendiri di sini di dalam catatan ini harus dipertanyakan, ini siapa gitu. Muhammad Abu Ja'far aja nggak jelas ini siapa. Secara tekstual bukan Muhammad yang di abad ke-5 dan bukan Muhammad di abad ke-7. Siapa? Lalu diasumsikan oleh Imaduddin bahwa di Roh itu ada banyak keturunan Ahmad dari jalur Muhammad Abu Ja'far tadi. Dan ada kata yang sangat menjadi bagi saya, tentunya. Ini kata di dalam buku Imaduddin ada kata tentunya. Dari mereka lah Imam Fakhrul Razi mendapatkan informasi yang valid. Sekali lagi saya katakan ini hanya asumsi dari Imaduddin. Sudahlah, Muhammad Abu Ja'far ini harus dipertanyakan, ini siapa? Sangat jauh bedanya kalau apalagi ditambah dengan Al-Husain Abul Qasim itu dan diperkuat dengan jumlah ismiyah tadi hanya 3, hanya satu. Diasumsikan pula, hanya asumsi. Itu asumsi dari Imaduddin. Dan kata kuncinya itu bahwa itu jelas asumsi adalah kata tentunya. Imaduddin berusaha meyakinkan pembaca bahwa tentunya. Jadi nggak jelas rujukan daripada Imam Fakhrul Razi ini dalam hal pencatatan ini, khususnya pencatatan ini anak Ahmad Al-Aba ini keturunannya. Di situ tidak jelasnya. Makanya bagi saya tidak ilmiah gitu, tidak ilmiah. Walaupun ya kata Ghazali kan, saya ya diantara yang banyak saya ikuti itu Ghazali. Zonni itu juga ilmiah. Ya memang zonni ilmiah gitu kan. Kalau ada apa istilahnya itu bukti petunjuk gitu, bukti petunjuk bisa kita katakan ilmiah, masuk akal gitu kan. Analoginya ya, misalnya si A masuk ke rumah si B, kemudian si A keluar dari rumah itu, lalu ditemukan di dalam rumah si B itu orang meninggal semua di situ. Itu bisa menjadi bukti petunjuk. Wah, ini si A ini bisa ditersangkakan dengan bukti petunjuk karena si A ini masuk ke rumah si B. Tapi kalau konteks catatan Imam Ar-Razi ini nggak ada bukti petunjuknya. Tiba-tiba berasumsi saja Imaduddin. Tak ada. Kalau kita analogi kan seperti ini. Si A masuk ke rumah si B. Tahu-tahu di rumah si C orang meninggal semua di situ, mati. Katakanlah dalam keadaan seperti dibunuh gitu. Meninggal semua situ. Ya bagaimana kita mau menjadikan ini bukti petunjuk bahwa
si A ini membunuh orang yang di rumah si C, padahal si A nggak masuk ke situ. Si A pada saat bersamaan masuknya ke rumah si B, jadi tidak ada bukti petunjuk. Oke, mungkin asumsi, ya kan, bukti petunjuk itu bisa kita akhirnya orang disangkakan itu, walaupun nanti kan ada dua alat bukti itu, kalau di apalah itu hanya analogi aja. Oke, mungkin bisa saja, walaupun itu asumsi Imadudin, ya ada dong bukti petunjuknya. Kan kata Imadudin, di Roy banyak keturunan Ahmad dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Nah itu tadi lagi, Muhammad Abu Ja'far ini harus dipertanyakan dulu, apalagi sampai ke Al Husain Abul Qasim. Itu sangat jauh beda dengan 4 kitab loh, 3 kitab sebelumnya dan 1 kitab setelahnya. Nanti jadi pertanyaan lagi, kenapa kitab 1 setelah Ar-Razi ini justru sama dengan 3 kitab di abad kelima itu. Jadi saya nggak mau bolak-balik lah, intinya saya itu aja, catatan Ar-Razi ini saya sebut aja ada kesalahan data, kesalahannya fatal gitu, kesalahannya fatal. Dan kemudian masalah ini dari mana Pak, informasi ini hanya didukung oleh asumsi Imadudin yang mengatakan tentunya, nah itu tentunya dari mereka lah, yaitu keturunan Ahmad dari jalur Muhammad Abu Ja'far itu, Imam Fakhrul Razi mendapatkan informasi yang valid. Itu sangat apa ya kan, ya saya tak bisa untuk di permasalahan di catatan Imam Ar-Razi ini, tak bisa saya ini bilang ini ilmiah gitu, nggak bisa, nggak sampai kepada apa ya, ilmiah itu sampai kepada ilmu gitu kan, menjadi ilmu, menjadi pengetahuan gitu. Ini nggak bisa diketahui dengan pasti, apa, tak ada apanya gitu, mirip-miripnya gitu, seperti tadi Ubaidillah Abdullah beda tipis saja gitu kan. Ini nggak ada nih sama sekali, catatannya secara tekstual tuh beda jauh, secara generasi beda jauh juga. Yang ini cicit, yang ini anak langsung dari Ahmad Al-Bah. Ini bagaimana ini sebenarnya? Ini saya mempertanyakan nih. Silakan lah. Ya mungkin saya tidak bukan siapa-siapa untuk ditanggapi banget gitu. Siapa juga orang ini? Sontoloy ini sok-sok apa mengkritik Imadudin gitu, yang alim alama gitu ya kan. Ya tapi itu nyatanya begitu, dan saya baca bukunya aja gitu. Buku Imadudin itu begitu. Jelas sudah di situ perbedaannya Asy-Syajarah Mubarakah itu. Dan jelas sekali Imadudin membubuhkan asumsinya di situ. Dan itu intinya, kenapa itu menjadi inti sampai-sampai Imadudin berani berasumsi di situ, karena di situ Imadudin memang catatan Ar-Razi ini yang dijadikan apa? Dalil kuat gitu, dalil kuat. Sehingga sampai-sampai Imadudin berasumsi gitu. Sanggup dia, berani dia berasumsi tentang dari mana ini Ar-Razi mendapatkan informasi itu yang valid gitu ya kan. Bagi saya ini aneh gitu. Dan walaupun saya bukan siapa, aneh aja gitu. Tiba-tiba kok dibilang ilmiah gitu kan. Nggak usah, kalau saya nggak usah lah apa masalah DNA, masalah apa gitu. Ya nggak sampai saya gitu kan. Nggak penting-penting amat lah bagi saya itu jadinya. Karena ini memang di catatan Ar-Razi ini yang dijadikan Imadudin sebagai inilah apanya tuh, pamungkasnya itu. Silakan kalau soal misalnya, oh anak Ahmad Al-Abah hanya 3 orang, menutup kemungkinannya ada yang lain. Tapi kalau yang dicatatnya oleh Imam Ar-Razi ini bukan anak Al-Abah, itu yang jadi masalah. Muhammad Abu Ja'far bukan anaknya Ahmad Al-Abah. Tambah lagi cicitnya Al Husain Abul Qasim, sangat jauh berbeda. 2 kesalahan data di catatan Ar-Razi ini. Tambah lagi dengan asumsi Imadudin gitu kan. Jadi kalau bagi saya itu gampang aja ya, karena saya nggak mau susah-susah, dan ya memang gampang aja kok, nggak perlu buka-buka kitab banyak lah, cukup baca buku Imadudin sendiri. Nah, tapi karena ada kekurangan nukilan, kita bukalah sejarah itu yang sampai ke cicitnya Muhammad Abu Ja'far itu, yaitu Al Husain Abul Qasim. Itu aja, kita merujuk ke buku Imadudin kok. Ya silakan, ya saya tuh mau tahu gitu dari para pakar gitu, pakar ahli nasab, ahli kitab gitu kan. Ya siapalah yang alim alama, terutama dari Kiai Imadudin, menjelaskan apa benar Muhammad Abu Ja'far yang dicatat oleh Ar-Razi itu orangnya sama atau orang yang sama dengan yang disebut Muhammad di abad 5 itu dan abad 7 itu, yang tidak ada Abu Ja'farnya. Apakah benar gitu? Yang punya cicit namanya
satu orang aja, Al Husain Abul Qasim. Nah, sehingga Muhammad Abu Ja'far sebagai cicit di abad 5 dan abad 7 harus dinafikan juga gitu. Karena itu jumlah ismiyah kan tegas gitu kan. Min rajulin wahid. Ya, saya nggak ngerti amat lah masalah tata bahasa Arab gitu ya kan. Atau kemudian berdasarkan Syekh Mahdi Ar-Raja'i kan merujuk ke situ juga. Bahwa itu memang itu istilah hasar gitu kan. Pembatasan gitu kan. Ya kalau cuma 3 orang anak Ahmad itu min rajulin wahid itu ya saya pikir ya hasar juga lah. Ya cuma feeling aja gitu. Udah bolak-balik gitulah. Pokoknya itu aja. Ya saya ini mau bertanya aja gitu. Silakan siapa yang mau menjawab gitu. Yang bisa jawab gitu. Apakah Muhammad Abu Ja'far di catatan Ar-Razi itu orang yang sama dengan Muhammad di abad 3 itu 5 itu dan abad 7 itu aja. Kalau bukan, udah selesai ini masalah ini. Nggak bisa, catatan Ar-Razi tak bisa dipakai, khususnya di masalah catatan itu anaknya Ahmad Al-Haba itu. Bukan saya mengatakan Asy-Syajarah Mubarakah seluruhnya itu nggak betul gitu kan, tapi pas kebetulan di catatan ini sangat silakan aja lah siapa mau ngasih tahu saya gitu kan, menjelaskan ke saya gitu bahwa Muhammad Abu Ja'far itu ya itulah orang yang sama dengan Muhammad di abad 5 itu. Yang bikin saya bingung tuh, kok disebut ilmiah gitu padahal rancu begini gitu. Lalu ini dipakai untuk membatalkan nasab orang gitu kan. Nggak usah lah saya sebut, nanti saya dibilang pembela Balawi gitu ya kan. Saya sebut juga kan. Nggak ada urusan lah sama Balawi. Apalagi Rabita Alawiyah itu kan. Orang Rabita itu kan baru-baru abad sekarang ini. Ini kan yang diserang nih abad ke-6 gitu kan. Bicara masalah abad ke-6, 5, 6, 7 lah intinya. Belum ada namanya Rabita Alawiyah, belum ada namanya Habib di Indonesia nih. Nggak usah bicara masalah mereka. Bicara aja masalah kitab ini sendiri. Masalah buku Menakar itu sendiri. Silakanlah Kiai Imad menjelaskan lagi itu. Saya tidak alergi dengan yang namanya mengingkari nasab, bisa. Bahkan kita wajib mengingkari nasab yang jelas-jelas palsu. Misalnya tiba-tiba besok saya mengaku sebagai Habib, saya Sudirman El Batami Habib gitu, Habib Sudirman El Batami bin ini sampai ke Al Husain misalnya. Itu wajib orang mengingkari karena jelas bahwa saya ini bohong gitu, dusta gitu kan. Wong bapak kakek saya namanya saya sudah nggak tahu kok, tiba-tiba ngaku Habib pula ya, atau ngaku Sayyid gitu, atau ngaku Syarif gitu. Nggak perlu lah saya diajak kemana-mana gitu kan, yang tinggi-tinggi kajinya gitu kan, tes DNA gitu kan, gali kubur apalagi manuskrip gitu kan. Udah bagi saya anggap semuanya yang ada tuh udah bener lah gitu. Dan apa yang ada di dalam Asy-Syajarah itu kan sudah ditahqiq juga kan, itu benar adanya. Cuma mau dipertanyakan itu aja, apakah Muhammad Abu Ja'far di catatan Ar-Razi ini sama dengan Muhammad abad ke-5 dan Muhammad abad ke-7? Dan ditambah lagi Al Husain Abul Qasim ini siapa? Apakah kitab Asy-Syajarah ini, saya ada mendengar juga dari video channel di mana gitu, katanya kitab Asy-Syajarah tidak berbeda yang kitab-kitab ini. Oh, di sini jelas berbeda. Ya saya sendiri lah mungkin yang sok-sok paten gitu kan. Beda gitu. Tekstual gitu kan. Ya harus tekstual karena ini nama orang gitu. Harus tekstual. Muhammad Abu Ja'far dengan Muhammad saja tuh pasti beda. Dan harus beda. Karena Abu Ja'far, kunyah Abu Ja'far ini untuk membedakan. Biasanya itu ya feeling aja, saya nggak ngerti banget lah gitu masalah ilmu apa gitu kan. Ilmu kunyah gitu kan. Ya biasanya gitu. Abu Ja'far ini karena banyak orang yang bernama Muhammad. Nah, kunyah itu untuk membedakan Abu Ja'far. Ini sini ada Abu apa gitu kan, supaya beda. Ya, bolak-balik jadinya kan. Jadi bagi saya memang ini buku Imaduddin kan memang hanya menukil saja. Tapi nukilan daripada kitab Asy-Syajarah ini untuk dijadikan hujah, nah, itu tidak ilmiah jadinya. tidak diketahui apanya itu. Karena ini memang fokus bicara Muhammad yang saya katakan tadi, kalau kita analogikan sebagai film atau sinema gitu, starringnya Muhammad itu. Karena dialah yang disebut terus. Tiba-tiba dia abad ke-6 jadi Muhammad Abu Ja'far gitu kan. Anaknya Ahmad. Nah gitu aja. Itulah yang bikin saya bingung gitu. Bingung kenapa disebut bukunya itu atau apa yang disimpulkan oleh Imaduddin bahwa ini nasab Ba'alawi terputus gitu kan. Disebut ilmiah gitu kan. Jadi silakan siapa yang berkenan lah ngasih tahu ke saya gitu. Ini Muhammad Abu Ja'far ini orang yang sama
ya pasti orang yang ngasih tahu saya ini lebih alim dong jadinya daripada Imaduddin, karena Imaduddin hanya bisa berasumsi. Dan itu intinya tuh kenapa saya tidak terima itu buku Imaduddin sebagai ilmiah, karena asumsi itu. Tentunya gitu kan. Kata-kata tentunya itu di situ, bukti ini benar-benar asumsi gitu kan. Usaha untuk meyakinkan pembaca gitu. Hanya dengan tentunya, karena di sana banyak keturunan. Ngulang lagi lah. Keturunan Ahmad dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Itu lagi kan bolak-balik. Ya itulah. Saya tidak bisa menyimpulkan gitu, karena saya hanya bisa bertanya jadinya. Benar nggak nih Muhammad Abu Ja'far ini adalah Muhammad yang abad ke-5 dan abad ke-7? Itu aja lah. Nah kalau itu bisa terjawab, ya saya terimalah, dan dengan mengikuti kaidah-kaidah ahli nasab lah ya kan. Walaupun di buku kedua Imaduddin itu sebenarnya bisa dikatakan merevisi buku Menakar itu, ketika menukil lengkap dari Al-Ifadhah tentang metode mengkonfirmasi nasab itu. Ada surah Al-Ifadhah, apalagi itu silsilah nasab, terus apalagi itu ya kan, pendapat ahli nasab dan kitab-kitabnya, pohon nasab yang dipercaya, ada 6 gitu. Satu lagi apa itu? Tidak hanya fokus kepada kitab nasab aja yang ya begitu. Pada kenyataannya ada kerancuan yang sangat fatal, kesalahan datanya gitu. Atau silakan berpegang kepada kitab sejarah saja. Kitab-kitab yang sebelumnya atau dan sesudahnya juga itu dinasah, khususnya di catatan ini aja. Khususnya di catatan Ana Al-Aba ini. Karena di situ dikatakan hasar, tegas gitu kan. Nggak sama dengan yang sebelumnya nggak tegas gitu. Tapi fokusnya kalau saya ini di sumber. Bagaimana ini mendapatkan informasi ini? Al-Ubaidili kuat. Dia mengatakan umyun fi akhirih, mengetahui kondisi dari narasumber. Kemudian Al-Majdi kan, itu bahkan ra'aitu mata fi akhirih. Aku melihat dia wafat, ketemu dengan orangnya ini. Antara kalau yang As-Syajarul Mubarakah tidak jelas dari mana Imam Ar-Razi mendapatkan informasi yang katanya valid itu, tetapi catatannya malah jauh beda gitu. Itulah puyeng juga aku ya kan. Ya beginilah kalau Sontoloyo tapi sepaten juga ya kan, kepo gitu ya kan. Apalagi masih ada lagi, ya gitu aja lah sepertinya ya kan. Ya kalau katakanlah oke, ini sejarah ini misalnya nggak bisa dipakai, kami tetap aja tidak akan menerima pengakuan dari Ba'alawi misalnya, karena tidak bisa membuktikan. Ya silakan aja gitu ya. Ya itu sudah menjadi urusan apalah. Karena kita kan hanya mengkritik pada aspek-aspek yang ya bisa dianggap sebagai bagian urusan bersama lah istilahnya. Misalnya kan masalah ilmiah gitu kan. Bisalah ini kan ikut-ikut kepo gitu, nimbrung-nimbrung gitu kan, ikut-ikut nyerocos yang ya minimal ada juga lah apanya gitu kan. Apa tadi? Bukti petunjuk gitu ya kan. Minimal tahulah dia, oh ada kitab namanya Al-Majdi, Al-Ubaidili, ada kitab apa, ini Toba-Toba lagi, macam-macam. Ya terima kasih juga lah kepada Imaduddin. Akhirnya saya bisalah tahu apa kan, bisa download, bisa dengerin ceramah, ocehan, apalagi tuh propaganda juga, tipu-tipu juga sedikit ada mungkin dari ya sesama YouTuber juga gitu. Ya mungkin kita ini hanya sekedar berpacu dalam menghasilkan konten YouTube gitu ya. Soal nanti benar salahnya tuh kita ini aja terus. Makin banyak konten kita ya kan, yang bikin kita jelas mungkin ya kan. Ya udah, kita tinggal bilang, wah ini kan kita ilmiah. Sontoloyo. Assalamualaikum.